Sensasi merupakan tahap paling awal dalam proses penerimaan informasi. Sensasi didefinisikan dengan pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Sensasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan alat indera, karena melalui alat indera, manusia dapat memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Alat indera sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok indera penerima sesuai dengan sumber informasinya, yaitu internal, eksternal, dan gerakan tubuh. Sumber internal diinderai oleh eksteroseptor, sumber dari dalam diinderai oleh interoseptor, dan gerak tubuh diinderai oleh proprioseptor. Kemudian terdapat 2 faktor yang dapat memengaruhi sensasi, yaitu faktor situasional dan juga faktor personal. Segala hal yang menyentuh alat indera dari dalam maupun luar disebut dengan stimulus. Baik stimulus eksternal maupun internal merupakan contoh dari faktor situasional, seperti ketika kita sedang membaca dan kita memiliki pikiran yang mengganggu ketika kita sedang membaca. Faktor personal merupakan perbedaan latar belakang dari setiap manusia, seperti usia, asal daerah, dan selera. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, persepsi ini adalah tentang memberikan makna pada suatu stimulus indrawi. Ada faktor penting yang memengaruhi persepsi, yaitu perhatian. Faktor internal penarik perhatian yaitu gerakan, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu biologis dan sosiopsikologis. Nah, selain perhatian, ada juga faktor lain dalam persepsi, yaitu faktor fungsional. Faktor fungsional yang memengaruhi persepsi lazim disebut sebagai kerangka rujukan. Kerangka rujukan inilah yang akan memengaruhi bagaimana seseorang memberikan makna kepada pesan yang diterimanya. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu faktor struktural. Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya kepada sistem saraf individu tersebut. Untuk subbab memori. Memori itu sendiri merupakan sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Secara singkat, memori melewati 3 proses, yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Adapun jenis-jenis memori ada 4. Yang pertama, pengingatan atau recall. Yang kedua, pengenalan atau recognition. Yang ketiga, belajar lagi atau relearning. Dan yang keempat, redeintegrasi atau redintegration. Mekanisme memori, yang pertama teori Aus. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Semakin sering seorang mengingat, semakin jelek kemampuan mengingatnya. Yang kedua, teori interferensi. Yang di sini ada 2 hambatan memori. Yang pertama, hambatan ke belakang atau inhibisi retroaktif, dan hambatan ke depan atau inhibisi proaktif. Dan yang terakhir, teori pengolahan informasi. Secara singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada gudang indrawi, kemudian masuk memori jangka pendek, lalu dikoding untuk dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Berpikir secara singkat dijelaskan oleh Anita Taylor et al. Yaitu thinking is a inferring process. Nah, bagaimana cara berpikir sendiri? Secara garis besar berpikir dibagi menjadi 2, yaitu autistik dan realistik. Autistik contoh seperti melamun, dan berpikir realistik dijelaskan menurut Floyd L. Roots terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan evaluatif. Sebab selanjutnya adalah decision making. Decision making terdapat tanda-tanda umumnya, yaitu keputusan merupakan hasil berpikir, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, dan keputusan selalu melibatkan tindakan nyata. Sebab selanjutnya adalah problem solving. Problem solving terdapat 5 tahap. Faktor-faktor mengaruhi proses pemecahan masalah yaitu motivasi, kepercayaan dan sikap yang salah, kebiasaan, emosi. Sebab selanjutnya adalah creative thinking. Creative thinking terdapat beberapa tahap. Menurut para psikolog terbagi menjadi 5, yaitu orientasi, preparasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Faktor-faktor mengaruhi berpikir kreatif yaitu kemampuan kognitif, sikap yang terbuka, dan sikap yang bebas. Stimulus dalam komunikasi psikologi, dalam pengertiannya merupakan hal-hal yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, dan lainnya yang dapat ditangkap melalui alat indera. Komunikasi psikologi ini menganalisis bagaimana sebuah stimuli dapat menimbulkan respon pada individu dan bagaimana aktivitas komunikasi dapat menimbulkan sebab dan akibat. Peristiwa mental adalah internal mediation of stimuli sebagai akibat berlangsungnya komunikasi, menurut Fisher. Sementara peristiwa behavioral adalah apa yang nampak ketika orang berkomunikasi. Disinilah stimuli bekerja dalam komunikasi psikologi.
Berikut merupakan ciri-ciri komunikasi psikologi yang berkaitan dengan stimuli. A. Penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Proses yang mengantarai stimuli dan respons internal mediation of stimuli.